Terima kasih Mbak Ira Ceria. Ini duet losdol, sing jilos, sing jidol, sing penting bahagia Mas ya. Ini kelihatan ceria terus kita berdua ini seakan-akan nggak punya problem. Seakan-akan, tapi semua orang punya problem ya. Oke, selamat pagi Mas Safik ya. Pagi Mas Jamil. Ya, kawan Rasika, beliau ini Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Sehat kabarnya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Sudah mandi Mas? Sudah mandi. Sore? Nanti sore belum. Nanti sore dirangkep aja biar waktunya tuh kan. Siap. Saya kalau mandi tuh seminggu langsung 7 kali. 7 kali biar nggak repot bolak-balik. Waktu saya tuh sibuk loh Mas, sibuk nyetel ikan, sibuk umbah-umbah. Dirapel ya. Dirapel. Ya. Oke, sehat selalu dan mudah-mudahan teman-teman KPU juga semuanya sehat, aktivitas berjalan dengan lancar. Rezeki apalagi ya. Amin. Ya, kawan Rasika, pagi hari ini kita ngobrol berpalekat bersama KPU, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tema kita ini refleksi teknis penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi kita flashback ya. Siap. Biar kita tahu cerita-cerita yang sudah. Sudah. Ya, jadi kita biar tahu kemarin kayak apa sih kendalanya, pelaksananya kayak apa. Kita kan wajib tahu. Sebelumnya kan kita mesti kalau ngobrol berpalekat membicarakan apa yang akan. Ya. Nah, ini yang sudah terjadi ya. Biar kawan Rasika tahu kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh KPU untuk pemilu 2024 yang lalu, baik pemilu Pilpres maupun Pilkada, terus pemilihan DPD juga ya. Ya. Ini kawan Rasika, kita bisa saksikan lewat live streaming Rasika TV Official, kemudian Facebook KPU Kabupaten Pekalongan, kemudian juga IG dan Facebooknya Rasika ya. Yang mau nanya-nanya nanti juga boleh WA di 08564731111. Ya, Mas Safik ya. Siap. Ini beliau lengkapnya namanya Mas Safik Nasahbandi ya. Ya, Mas Safik itu artinya apa? Dulu saya sempat tanya, lupa saya. Saya kalau lupa biasanya nggak inget loh. Kalau inget berarti nggak lupa. Biasanya. Iya. Mas Safik. Siap. Artinya temenan nih pertanyaan. Tenan lah, biar kan berpalekat berbicara menurut santai lebih dekat. Ini kurang dekat nggak ini? Aku tak mendekat lagi. Apa pada cowok anggar nanti. Kalau menurut kamus itu artinya penyayang Mas Jamil. Subhanallah, pasangannya enak mendapatkan pria yang penyayang ya. Semoga. Kayak saya termasuk tipe cowok yang penuh kasih sayang. Kalau ngasih itu sayang. Maksudnya kalau tak kasih semua kan sayang. Jadi harus tak sisain buat duit lanang. Sayang itu ditranslate jadi eman-eman. Eman-eman. Jawane eman-eman ya. Oke, Mas, ini kita mau nanya nih tahapan apa saja nih ya, tahapan teknis utama dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ya di Kabupaten Pekalongan. Kemudian bagaimana tuh KPU itu memastikan kelancaran setiap tahapan tersebut. Ya, jadi teknis penyelenggaraan itu ada beberapa pekerjaan. Yang pertama itu penentuan dapil dan alokasi kursi. Penentuan dapil dan alokasi kursi. Dan DPRD Pekalongan kemarin jumlahnya 45 untuk pemilu kemarin. Oh, itu kan harus ditentukan daerah pemilihan ini berapa kursi, daerah pemilihan ini berapa kursi. Berdasarkan jumlah penduduk ya. Ya, jadi itu berdasarkan itu jumlah penduduk betul. Jadi karena kita kurang dari 1 juta penduduknya, itu kursinya 45. 45 itu dibagi berapa partai kemarin itu? Dibagi berapa dapil? Berapa dapil? Berapa partai yang bagi masyarakat? Yang bagi masyarakat. Ya. Nah, dibagi kemarin 5 dapil. 5 dapil. 1 2 3 4 5. Nah, dapil 1 itu Kajen, Paninggaran, Kandang Serang. Ini ketentuan senasional, dapil 1 itu selalu di pusat pemerintahan. Oh, dapil 1 itu selalu di pusat pemerintahan. Ya, makanya itu ada kajennya. Kajen ya, pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan kan kajen. Terus berputar searah jarum jam. Dapil 2 ke Sesi Bojong Seragi, putar ke kanan. Itu dapil 2 berarti yang perbatasan ya, kecamatannya ya. Sebelahnya dapil 1. Kemudian muter lagi dapil 3 itu Siwalan, Wonokerto, Wiradesa, Tirto. Muter lagi dapil 4 itu Kedunguni, Buaran, Wonopringgo, Karangdadap. Nah, terakhir dapil 5
Doro, Lebak Barang, Karanganyar, Talun. Satu lagi mana? Doro, Talun, Karanganyar, Lebak Barang, Petung Kriyono. Oh, Petung Kriyono ya itu ya. dapil 5. Oh, dapil 5. Nah, itu nanti dibagi lagi satu dapil mau dikasih berapa kursi, Pak? Oh. Kan dari 45 tadi. Nah, 45 itu dapil 1 mau berapa, dapil 2 mau berapa, dapil 3 itu berapa, digabung berdasarkan 4, jumlah 5. penduduk itu ya. Iya, betul, berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing kecamatannya. Masing kecamatannya ya. Jadi dihitung misalnya kalau kecamatannya paling banyak berarti kursinya lebih ya, banyak. misalnya satu Pekalongan ini kan anggaplah menuju 1 juta, kalau dibagi 45 itu misalnya 20 ribuan. Berarti 20.000 orang itu dapat satu kursi, kira-kira gitu. Penduduk 20.000 satu penduduk satu kursi misalnya. Apa satu kursi misalnya? 20.000 penduduk. 2000 penduduk. Berarti misalnya saya yang nyalon dapat Ya. 20.000 itu Itu udah belum sampai ke situ. Jadi ini masih bagi satu kecamatan itu berhak atas berapa kursi gitu. Oh, satu kecamatan ya, berhak atas berapa itu kursi. hitungnya penduduk. Penduduk kita itu kemarin sudah 990 berapa ribu, ini ya untuk sampai 1 juta kurang 12.000 aja. Kurang 12. Itu kan berarti kurang lebih satu satu kursi itu nilai penduduknya itu 20 ribuan. Ini Mas Syafiq itu pintar bagi ya, berarti banyak beramal. Kalau dapat rezeki dibagi. Ini bagi ya, benar. Kalau Mas Syafiq tadi kan kalau bagi sayang. Kasih sayang. Misalnya contoh Talun, Pak. Talun itu kan penduduknya DPT-nya 33.000, kira-kira penduduknya mungkin 40 ribuan. Saya lupa persisnya. Nah, kalau 40 ribu dibagi 20 ribunya satu kursi, berarti kan dapatnya 2, kira-kira gitu. Misalnya, kecamatan ini dapat 2 kursi. atau ya misalnya 2,5, anggaplah begitu. Oh, bisa. Nah, hitungannya masih desimal ya, pecahan 2,5. Loh, yang setengah lagi carikan mana? Berarti kan kecamatan sebelahnya. Oh, gitu. Nah, itu akhirnya ya. tergabunglah menjadi satu daerah pemilihan. Iya. Biar bulat. Iya, Kan nggak mungkin nanti. Berarti satu kursinya calon koma-koma. bisa dapat berapa kecamatan gitu ya, Betul. sesuai dengan tadi hitungannya ya kan. Ya. Misalnya yang kecil itu misalnya Petung Kriyono, Lebak Barang itu kan penduduknya sedikit, Pak. Saya Petung Kriyono 10 ribuan. Berarti kan nggak ada satu kursi itu. Cuma setengah. Maka harus digabung sama Lebak Barang. Oh iya. Yang sama 10 ribuan juga supaya jadi satu kursi. Satu kursi. Oh, berarti kalau misalnya saya calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pekalongan, saya tinggal di Lebak Barang kan sedikit, berarti saya harus promosi lagi, nyari suara di sebelah. Nah, itu yang itu bagiannya teknisnya KPU menentukan nih. Petung Kriyono cuma setengah, berarti harus ditambah mana? Kan bisa aja misalnya Pak Doro ditambahnya Karangdadang. Iya. Cuma kan itu tidak menjadi keputusan saat itu ya. Iya, ini luar biasa kawan Asika ya. Dulu saya ngitung gimana kok bisa 3 dapil gabung-gabung, padahal saya tinggal di Kecamatan Sragi. Yang kenal saya kan cuma wong Sragi misalnya ya kan. Saya harus pindah ke tetangga sebelah ya kan. Kecamatan sebelah. Oh, ternyata hitungannya gitu ya. Betul. Jadi misalnya Sragi itu kan sebelah baratnya kan barat ya. Siwalan ya. Siwalan. Tapi kan tidak satu dapil itu, beda dapil. Sragi ikutnya ke Sesi Bojong Sragi. Oh ya, oke. Terus ini Mas, bagaimana tadi KPU memastikan kelancaran setiap tahapan? Ya, tentu kita pertama melihat panduannya dulu. Kita ini orang bilang KPU kabupaten itu cuma tukang KPU, Mas. Kami ini bukan pembuat kebijakan. Jadi kami cuma melaksanakan kebijakan yang dibuat dari KPU RI. Kita instansi vertikal. Jadi ya selama kita mengikuti peraturan KPU yang dibuat, petunjuk teknis yang turun itu, insya Allah semua tahapan bisa berjalan dengan lancar. Tentu ada persiapan teknisnya segala macam. Oke, ini dari Mas Indra Birawa ini. Oh, ada pertanyaan, siap. Mas Syafiq dari Kedung Muni. Siap. Ini pertanyaannya kadang bikin ini Mas KPU yang mulia, kalau tidak ada gelaran pemilu, kan pemilu udah selesai ya. Betul. 2024. Apa sih yang dikerjakan oleh KPU? Asik banget ya.
makan gaji buta ini dari Indra loh Mas ya. Iya, siap. Iya, ini kan artinya masyarakat itu kan kadang menilai tapi nggak pernah tahu kerja Ya. sebenarnya ya kan. Ya, Jadi betul. sekedar berangan-angan berandai-andai. Padahal kalau misalnya ke sana tetap saja selalu ada pekerjaan tahap demi tahap. Tapi ini Mas Indra Birawa dimaklumin Mas ya. Siap. Ini beliau tanya, Mas KPU yang mulia, kalau tidak ada gelaran pemilu, apa yang dikerjakan oleh KPU? Asik Mas ya, asik banget ya makan gaji buta ini. Iya. Gimana jawabannya? KPU ini kalau kemarin bahasanya beliau kan ada gelaran pemilu, kalau kami menyebutnya itu ada tahapan pemilu. Tahapan pemilu. Oh ya, gelaran pemilu ya pas 2002. Betul. Pas saat pencoblosan ya. Betul. Ha-ha. Nah, kalau sekarang berarti kondisinya non tahapan, tidak ada tahapan pemilu. Akan tetapi KPU masih punya tugas. Nah. Jadi karena secara konstitusi kan kami menjadi lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Mm-mm. Artinya kami harus menjalankan tugas supaya apa ya, supaya tidak seperti disebut Mas Indra tadi gaji buta. Nah, supaya kami tidak seperti itu, maka kami punya banyak tugas, diantaranya adalah pendidikan pemilih, Pak. Oh, ini dari divisi Ya, Mas divisinya bukan saya sih, divisinya Mas Dika. Mm-mm. Tapi sebenarnya divisinya Mas Dika, anggota divisinya saya. Oh. Jadi KPU itu lukir-lukiran gitu, Pak. Oh, lukir-lukiran, kerja Kalau- sama bukan ya. sama-sama kerja ya. Betul. Kalau saya divisi teknis, ketua divisi, anggota divisinya siapa? Ya 4 orang yang lain. Oh, komisioner Betul. itu ya. Jadi ya, ya. sekarang kami ada 2 pekerjaan utama, yaitu pendidikan pemilih sama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. 2 itu yang menjadi ini. Nah, kenapa begitu? Misalnya partisipasi pemilih pemilu kemarin itu 82% ya, sekitar itu. Artinya kan masih ada 18% PR-nya yang harus disentuh. Ini bagaimana, nggak bisa Oh iya, meningkat. oke. Nah, itu menjadi concern kami di masa non tahapan ini. Iya, jadi bedakan ya Mas Indra Birawa. Jadi kerja saat pas pencoblosan sama kerja tahapan. Tahapan itu ya tetap dilakukan terus ya kan. Betul. Oke, terus ada lagi saya mau nanya ini tadi apa kendala teknis yang muncul saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Wah. Nah, ini kan mesti kalau- ada kan, dan cara KPU mengatasinya itu Betul. gimana? Wah, itu kalau itu bermacam-macam. Jadi teknis muncul itu bisa kondisi lingkungannya, misalnya hujan lebat, banjir. Kemarin itu kita punya daerah yang rawan banjir ya. Oh iya. Misalnya pesisir lah. Akan tetapi ternyata yang kemarin sempat kebanjiran itu justru di daerah Siwalan. Jadi yang kita pantau itu Wonokerto, Tirto yang biasa banjirop. Nah, itu alhamdulillah lancar, tapi ada laporan terjadi hujan besar sampai banjir itu di Siwalan. Terus Sampai di stop sementara. Jadi saking gedenya hujan sampai banjir itu kan tempatnya jadi kombyong-kombyong gitulah kira-kira. iya. Nah, akhirnya stop sementara. Tapi stop sementara habis itu direlokasi sedikit. Jadi misalnya tadinya di teras dimajukan ke atas tritis kira-kira. Oh iya, Sehingga- tapi pelaksanaannya pas hari H ya. Betul, Nggak proses pakai diundur. Nggak boleh. Ya, ya. Itu Oke. harus selesai di hari H. Iya, jadi kendalanya bisa diatasi lah ya. Betul. Ya karena mungkin udah terbiasa, cuma kaget aja Siwalan Ya. yang biasanya nggak banjir. Kagetnya ya. kagetnya loh ternyata di sana. Iya, Yang iya. Oke. Di daerah yang Terus bagaimana KPU Kabupaten Pekalongan ini berkoordinasi dengan Bawaslu? Tentu ada koordinasi ya. Terus, Oh, iya. Dan untuk mencegah dan menangani potensi pelanggaran selama pemilu 2024 itu gimana? Tapi nanti ya. Oh, siap, Kita siap. jeda dulu, break dulu. sejenak, tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024.
Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar Pilkada pada 37 Provinsi dan 508 Kabupaten Kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika yang mau gabung bisa saksikan lewat live streaming Rasika TV Official dan kemudian Facebook KPU Kabupaten Pekalongan dan juga IG dan juga Facebook Rasika ya. Tema kita tadi sesuai yang kita sampaikan, refleksi teknis penyelenggaraan pemilu 2024 yang udah berlalu, dan kita masih tetap bersama Mas Syafiq Naksasbandi, Siap. Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan ya. Tadi saya nanya apa, Mas? Perlu diulang nggak? Oh, perlu. Saya biasanya kalau lupa tuh nggak ingat. Iya. Kalau nggak ingat tuh lupa. Lah, apalagi yang ditanya. Iya, iya. Lebih lupa lagi. Iya. Oke, ini pertanyaan saya ringan, nggak berat ya, kecuali pertanyaan malaikat man robuka. Repot. Ya, ini tadi bagaimana tantangan yang terbesar tadi udah ya. Sudah. Nah, terus bagaimana KPU Kabupaten Pekalongan ini menangani logistik pemilu seperti distribusi surat suara, kotak suara untuk memastikan ketepatan waktu dan keamanan. Oh. Oke. Sebenarnya itu lebih jadi tugasnya divisi logistik. Tapi saya ceritakan lah, mungkin ya saya juga mengalami juga. Jadi Kan tadi katanya tetap membantu tugas-tugas betul, saling membantu. sebagai kan? anggota divisi berarti. Oh iya benar. Ya. Jadi itu kami punya jadwal gitu ya, bahwa kapan logistik itu harus tiba di KPU Kabupaten Pekalongan. Misalnya kotak suara, surat suara itu kan pengerjaannya di pusat ya, diproduksi di pusat, ya melalui pusat, tentu produksinya ya menyebar se Indonesia. Ya. Tapi itu kan ada jadwalnya, misalnya berapa bulan harus sudah sampai di Kabupaten Pekalongan. Itu terjadwal ya. Sudah. Kotaknya tanggal berapa, bulan berapa. Itu. Ya itu sebagai contoh, itu biasanya Pak map semakin mepet tergantung masa kampanyenya.
Jadi jadi pada masa kampanye itu, ketika masyarakat rame-rame mengamati kampanye itu, sebenarnya KPU di balik layar sedang nyusun logistik. Karena kan awalnya daftar ya, orang tuh partai kan daftar, caleg daftar. Ketika persyaratan dinyatakan komplit, nah itu divisi saya tuh, ketika misalnya Mas Jamil daftar di caleg, kan pertama kita cek dulu ijazahnya benar apa enggak, palsu atau enggak, gitu. Ketika semua sudah fix, kan kemudian kita membuat desain surat suara. Kita buat desain suara-suaranya, kan ada nama Mas Jamilnya, kan, fotonya gitu. juga. Fotonya misalnya, kalau DPD ada fotonya misalnya. Nah, surat suara itu kita tunjukkan ke peserta, ke parpol. Ketika ACC, langsung diproduksi. Biasanya ketika ACC tidak lama langsung masa kampanye. Kemarin itu pemilu masa kampanye berapa lama ya? Berapa minggu gitu? Iya, 75 hari apa ya? Intinya kan itu masa kampanye yang singkat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebelumnya berapa hari? Panjang, Pak, bisa 6 bulan. 2019 ya, sebelumnya itu maksudnya periode sebelumnya. Bisa berbulan-bulan. Kemarin itu singkat. Makanya kan kalau kita ikuti perdebatan bukan perdebatan ya, obrolan setingkat nasional tuh ada yang bilang ini masa kampanye terlalu pendek apa gitu. Nah, tapi itu tantangan bagi KPU untuk menyiapkan logistik di balik layar itu. Jadi sudah ada jadwalnya. Logistiknya malah jadwalnya kan mepet kita kan, biasanya 6 bulan. Nunggu pesertanya fix, bahkan sampai gelarnya. Misalnya Mas Jamil itu sarjana hukum misalnya. Lah, ternyata waktu kami pertama bikin desain surat suara itu SH-nya nyambung misalnya. SH. Oh iya. Terus kami tunjukkan ke Mas Jamil, gimana nih, cocok nggak? Ternyata Mas Jamilnya, loh saya kan gelarnya S.H. Oke, sedetail itu ya. Betul. Terus kita koreksi dulu. S.H. Tunjukkan lagi, ya. Itu kan ke semua caleg ya. Iya, fotonya juga termasuk foto ya. Ya, termasuk foto. Aduh, aku minta ganti foto, ini kurang ganteng misalnya. Misalnya begitu. Bisa. Ini kok fotonya terlalu gelap apa? Ya kan, padahal kami kan tidak memotret ya. Kami itu ada masa koreksi itu berapa kali koreksi? Ya, sebenarnya sampai disetujui, tapi paling biasanya sih terlaksana itu 1-2 kali koreksi aja. Jadi nama yang akan tercetak di surat suara itu ya kan, ada orang caleg tuh karena sarjana hukum, biasanya karena Mas Jamil itu sarjana hukum, ya saya harus tertulis di sarjana hukum. Namanya ini kok ya Jamil Suko kan pakai OE sesuai ini kok cuma SU mentang-mentang ejaan sekarang misalnya begitu. Tetap bisa gitu ya. Ya. Fotonya kalau fotonya bisa itulah. Kalau dulu kan fotonya Komeng itu kalau foto bercanda. Kalau di DPR di Kabupaten Pekalongan bebas foto. Kan surat suara nggak ada fotonya, Pak. Oh, nggak ada ya. Oh, yang DPD ya. DPD yang ada fotonya. Di foto itu untuk informasi daftar calon. Jadi yang ditempel di papan pengumuman itu ada fotonya. Oh, iya. Bukan bagian yang dicoblos. Bagian dicoblos. Kalau coblos nama ya. Kalau nama panggilan kan misalnya saya terkenal Jamil, aslinya kan Heru Francisca. Siap. Itu ada bisa Pak, bisa, tapi ya ada syaratnya. Misalnya itu harus dibuktikan di pengadilan. Jadi, ya misalnya saya kasih contoh itu Dede Yusuf ya, Pak Jamil Dede Yusuf DPR RI itu. Dulu namanya Dede Yusuf aja, Dede Yusuf Effendi kalau nggak salah. Terus karena beliau sering dipanggil Macan, infonya namanya mau ditambahin Dede Yusuf Macan Effendi. Ya beliau harus mengurus perubahan nama. Kan namanya harus resmi sesuai KTP, ijazah KTP-nya juga harus diubah. Iya, Mas. Kalau ijazah kan nggak mungkin diubah kan? Nah, kalau ijazah nggak dirubah, harus ada surat yang menyatakan bahwa itu ijazah orang yang sama dengan KTP itu. Jadi karena memang terutama artis itu kan, namanya itu nama samaran atau panggilan atau nama komersil ya. Itu kan harus misalnya biar muncul nama itu ya harus diurus dokumennya. Oke, jadi semua distribusi itu ada tahapannya, tengah waktu dan udah terjadwal ya. Ada jadwalnya. Oke, ini sekali. Ada pertanyaan dari Udin di Wonopringgo nih, Mas. Bagaimana cara sistem menentukan atau menghitung para calon pemenang anggota DPRD? Kok tiap dapil itu berbeda-beda pemenangnya dalam perolehan suara tiap calon? Oke, terima kasih Mas Udin pertanyaannya. Jadi
Tadi ini nyambung ke tadi dapil ya. Kan kita kursinya, jumlah kursi tiap dapil beda. Dapil 1 Kajen itu kursinya 7. Jadi di sana ada 7 anggota dewan yang memperebutkan. Oh, 7 paling banyak kayaknya ya. Enggak, paling banyak itu dapil 4. Oh, dapil 4 daerah mana dapil 4? Buaran itu, Buaran Kedung Uni. Oh, iya karena di sana itu penduduknya banyak. Iya, iya. Yang 7 juga itu misalnya dapil yang 5 itu Ndoro itu 7 juga. Nah, perhitungannya itu namanya metode Sunlake itu kalau secara ilmiahnya itu ada nama metodenya Sunlake. Sunlake-nya tulisannya Sain, Pak, SAEINT, Sain. Bahasa Arabnya pakai ain ya. Itu intinya begini, ada bilangan pembagi namanya. Bilangan pembagi itu bilangannya ganjil. Ini namanya rumus. Kalau ditanya ganjil, kenapa ganjil? Ya itu rumusnya si Pak Sunlake itu bikin rumusnya tuh ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi misalnya ada partai A. Partai A itu suaranya di dapil itu kan dikumpulin dulu satu dapil, misalnya 3 kecamatan di total. Misalnya satu dapil itu suaranya 100.000. Ada partai B itu 50.000, partai C 30.000 misalnya. Lah ini yang A ini dapat berapa kursi, B berapa kursi, C berapa kursi, kan begitu pertanyaannya. Oh, hitung partainya bukan per orangnya. Partai dulu, Pak. Partai dulu. Partai lama kan dulu soalnya. Dihitung partai duluan. Misalnya itu dengan 137, 13579. Kursi pertama itu semua partai dibagi 1. Yang paling banyak siapa? 100.000, 50.000, 30.000. Oke, berarti kursi pertama jadi milik partai A. Kursi kedua yang jadi milik siapa pertanyaannya. Nah, partai A yang sudah dapat kursi pertama itu suaranya dibagi 3. Jadi 100.000 jadi 30.000. Maka kursi kedua jadi milik siapa? Milik partai B, karena partai B 50.000. Kan lebih banyak tuh. Nah, nanti kursi ketiga partai A kan tadi udah dibagi 3, partai B yang udah dapat kursi juga dibagi 3. Tapi partai C tidak dibagi karena belum dapat kursi. Dibagi lagi. Itu jadinya kan 30.000, 30.000. Nah, misalnya 30-nya yang C-nya itu yang A itu kan 30.000-nya masih lebih tuh. 100.000 bagi 3 kan 33.000. Nah, itu berarti kursi ketiga jatuhnya ke A lagi. Tidak ke C, karena suara A dibagi 3 itu masih lebih besar dari suara C. Oh, gitu. Ya. Berarti kan misalnya kursinya 3 itu, ini simulasi aja. Misalnya 3 itu berarti kan partai A dapat 2, partai B dapat 1, partai C tidak dapat misalnya. Nah, baru dilihat calegnya. Partai B dapat 1 kursi, calegnya namanya siapa? Lah dilihat caleg partai B yang suaranya paling tinggi siapa. Jadi baru siapa si Mas Jamil kah atau Pak Agus kah atau siapa? Oh, gitu. Jadi baru lihat urutan di dalam partai itu, calegnya yang suaranya tinggi siapa. Oh iya, ini baru tahu ya kawan Rasika. Kemarin kan kita mungkin berburuk sangka GG ada yang bermain misalnya kan, itu ya wajar dugaan itu. Tapi kalau kawan Rasika sekarang gabung terus di Ngobras Berpalekat ya hari Jumat akan tahu ya kan. Jadi enggak berburuk sangka ya. Jadi kalau mau browsing lebih lanjut itu Mas, intinya itu cari metode Sunlake itu penentuan kursi. Itu tadi saya penjelasannya singkat, tapi kalau yang mau detail banget itu bisa dipelajari. Browsing aja penentuan kursi itu metode Sunlake. Oke. Ini Mas. Ini yang lagi rame, lagi viral itu kan soal jenazah palsu. Ijazah palsu maksudnya ya. Ijazah palsu ya kan. Padahal KPU itu kan mesti nyeleksinya mesti ketat. Apakah mungkin juga pakai forensik? Jadi misalnya saya Jamil ijazahnya sarjana, kok wajahnya kayak gitu, bener nggak sih? Kan orang meragukan. Tapi kan KPU itu kan ketika pendaftaran pakai ijazah, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan dari ini Mas Roni Boiler Karangdadap. Siap. Bagaimana proses cek and recheck para calon kepala daerah? Ini terutama calon kepala daerah ya. Kok sampai muncul polemik ijazah palsu? Apakah KPU itu ada tim forensiknya untuk menentukan keaslian ijazah? Iya, kan kadang orang bilangnya, wah kan udah diseleksi KPU, tapi KPU punya nggak tim forensiknya? Atau cuma disodorin, ini asli punyaan saya, kita nggak pernah tahu, cuma yang bilang saya yang asli. Ada tim forensiknya enggak? Siap. Ini yang lagi hangat ini ya. Yang lagi hangat rame udah. Padahal niatnya refleksi pemilu kemarin. Iya. Intinya kira-kira begini. Misalnya Mas Jamil itu daftar jadi caleg.
ke KPU. Mas Jamil kan kalau syarat caleg, syarat kepala daerah itu SMA, Mas. Minimal SMA. Minimal ya. SMA. Jadi Mas Jamil harus melampirkan ijazah SMA. Nyon sewu Mas Jamil SMA di SMA 5 Semarang favorit. SMA 5 luar biasa. Aku kimbuh. Sing adik kelasnya Bu Sri Mulyani itu. Itu SMA 3. SMA 3 sebelah persis. Oh iya. Depan balik kota. Masih kecipratan ya. Iya. Nah, misalnya itu. Tapi Mas Jamil ingin melampirkan gelar S1-nya. Jadi gelar S1 itu bukan syarat, tapi keinginan dari calon itu. Misalnya Mas Jamil itu saya tuh SH tadi ya. Saya tuh SH, saya pengen di surat suara tuh tertulis Jamil SH. Padahal minimal syaratnya itu SMA ya. sebagai caleg. Oke, berarti Mas Jamil melampirkan SMA sebagai syarat mencalon caleg dan melampirkan ijazah SH supaya gelar SH-nya bisa ditulis. Nah, sesudah itu ada proses verifikasi. Verifikasi. Jadi KPU akan mendatangi nih, oh Mas Jamil SMA 5, kita ke SMA 5 Semarang. Kepala sekolahnya udah meninggal? Ya kan ada kepala sekolah penggantinya toh, Mas. Kan yang dicari lembaganya bukan personalnya. Iya. Ya, ke SMA 5 kita tanyakan apakah betul ijazah ini asli. Oh, jadi lembaga itu yang mengeluarkan. Ya. Apakah betul ijazah ini asli? Nah, nanti pihak SMA kan melihat bisa misalnya inget yo. Oh, inget iki dulu Mas. Wah, fotonya ada. Muridku nakal misalnya kelingan. Iya, benar. Kalau gurunya itu sudah regenerasi misalnya. Oh, sebentar ya Mas, kita cek ke database dulu. Biasanya begitu. Iya. Nanti mereka cek ke database-nya. Kalau sekarang kan namanya Dapodik gitu. Oh, benar bahwa pada tahun 80 sekian gitu, misalnya 85 tuh ada lulusan sini namanya Mas Jamil, ini benar fotonya, ijazahnya begini benar. Iya. Itu yang memvalidasi itu SMA-nya, lembaga yang mengeluarkan. Iya. Nah, KPU cuma tinggal menerima itu, bahwa menerima pernyataan dari lembaga yang mengeluarkan kalau itu ijazahnya benar. Iya, ini Jamil ini tanggal lahir sekian, usia sekian, cocok nggak itu? Cocok nggak dengan alumni sini? Itu ada suratnya. Biasanya nanti dari SMA-nya mengeluarkan surat menyatakan bahwa ijazah tersebut benar lah intinya. Ijazah tersebut benar bahwa ada lulusan kami bernama Jamil pada tanggal lahirnya sekian, lulus pada tahun sekian gitu. Nah, itu kan berarti membuktikan kalau ijazah itu benar. Di verifikasi verifikasinya gitu ya? Begitu. Tapi nggak di forensik ya. Kalau forensik kan mungkin harus penelit kertasnya, fotonya. Misalnya ada orang pakai ijazahnya palsu misalnya. Mas Jamil nih ngaku-ngaku SH misalnya. Ngaku itu kejang gitu ngaku. mengaku SH kan. Saya mau melampirkan SH nih, ijazah saya SH. Nah, kan SH ini dikeluarkan mana? Misalnya Universitas X. Di ijazah yang jenengan tunjukkan itu kan tertulis kan, dari situ kan kelihatan Universitas X. Kita datang nih Universitas X-nya. Benar nggak bahwa Universitas X itu meluluskan sarjana hukum namanya Mas Jamil yang lulus pada tahun sekian. Nah, itu kampusnya yang mengecek. Kalau ternyata ijazah yang ditunjukkan Mas Jamil palsu, pasti kampusnya akan bilang ijazahnya palsu, Mas. Kita nggak pernah punya mahasiswa namanya Mas Jamil. Jadi cukup dengan lembaga, karena lembaga itu kan kredibel karena punya data. Betul, jadi mungkin nggak harus pakai uji forensik ya. Tidak sampai. Ya selama kampusnya menyatakan ini asli ya kita percaya. Iya. Karena KPU sebagai instansi ya kita mempercayai instansi lain juga. Kalau misalnya saya kan calon kepala daerah misalnya, kemudian ada yang wah itu ijazahnya palsu, paling kayaknya nggak pernah kuliah di sana kayaknya. Berdasarkan itu di media sosial Jamil itu aslinya lulusan SMA nunggak nggak naik kelas 2 tahun kok tiba-tiba jadi sarjana, paling ijazahnya palsu, padahal saya kuliah benar di suatu kampus. Itu perlu dijawab nggak sih masyarakat kayak gitu, atau silahkan tanya sendiri kampus saya ini. Kalau dalam tunjukkan ijazahnya perlu nggak sih? Dalam perspektif KPU menyeleksi calon gitu ya. Ada masa tanggapan masyarakat, Mas. Jadi ketika jangan daftar, nanti ada masa verifikasi. Hasil verifikasi itu kita umumkan. Melalui media, melalui papan umum, melalui website, kita umumkan bahwa Mas Jamil SH. Terus ada masa tanggapan masyarakat. Kalau ada masyarakat memberi tanggapan pada masa itu, misalnya 3 hari atau 5 hari, memberi tanggapan bahwa Mas Jamil itu mengaku-ngaku SH misalnya, tidak pernah kuliah. Saya tahu Mas Jamil tidak pernah kuliah misalnya. Ya, saya yang lulusan tahun sekian nggak pernah lihat. Betul. Pada masa tanggapan masyarakat itu, maka KPU harus meminta klarifikasi lagi.
ke Mas Jamilnya atau ke kamusnya lagi, kita uji lagi. Oh iya ada atas tanggapan itu. Iya. Pada masa tanggapan masyarakat. Tapi kalau kasus sekarang ini kan sudah bukan masanya pemilu. Iya, karena udah selesai baru di. Ya, maka yang KPU sudah tidak ikut-ikut lagi. Oh iya, benar. Oh iya. Kalau masa pendaftaran, ya KPU jadi pihak yang harus menyatakan ini valid atau tidak. Ya, jadi kalau sekarang sudah KPU udah bertanggung jawab, setiap calon udah dipastikan, udah diverifikasi di lembaga yang bersangkutan dan mengeluarkan. Pasti itu sesuai fakta ya. Sesuai fakta. Anda boleh misalnya ketika saya klarifikasi Mas Jamil itu ijazah SH-nya palsu misalnya. Tapi kan sebagai caleg syarat SMA-nya benar. SMA-nya benar nih, benar-benar SMA itu syarat minimal jadi caleg. Jadi kan tidak menggugurkan status Mas Jamil sebagai caleg ya. Oh iya, paham. Tapi kan SH-nya nggak boleh ditempelkan. Nggak boleh ditempelkan. Ya. Tapi tetap jadi caleg. Tetap jadi karena caleg. SMA-nya benar. Iya, minimal SMA ya. Iya. Oke, ini luar biasa kawan Rasika ya, semakin terang benderang ya. Jadi artinya agar kita tidak mudah terkena hoax atau ya, kita harus mampu memfilter dan memang harus gunakan akal sehat kita dan faktanya KPU memverifikasi data dari lembaga yang bersangkutan, diverifikasi, tanggapan masyarakat juga ada ya kan, dikasih kesempatan. Dan ini mungkin ini info tambahan, dan KPU tuh ketika melakukan verifikasi itu seneng Mas. Saya ketika melakukan verifikasi itu seneng karena saya ke kampusnya, ke SMA-nya. Oh. Jadi jangan kemudian paling KPU-nya orang verifikasi. Udah, KPU wajib memverifikasi dan sebagai KPU saya kalau memverifikasi itu seneng gitu. Senengnya dapat apa kok? Iya kan jalan-jalan Mas. Oh ke iya. Kampusnya, ke SMA-nya kan jalan-jalan. Sambil jalan kan nggak kerja di kantor terus ya. Mau membantah kalau kali-kali aja dianggap siapa tahu KPU-nya tidak memverifikasi. Saya kira siapapun KPU-nya kan. Misalnya kasusnya yang lama itu kan KPU Solo, KPU Jakarta. Beliau itu kalau ada kerjaan verifikasi pasti senang, itu pasti dilakuin itu. Oke, luar biasa Mas Afik, penjelasannya sangat gampang, detail, gampang dicerna ya. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Iya, masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat ya. Kita sama KPU tuh deket banget ya, sudah kayak keluarga ya kan. Siap. Kalau saya di sana mesti, ayo ngopi, ayo ini ada, silahkan ya. Siap. Anggap aja milik sendiri, begitu kursi tak bawa, nggak boleh milik sendiri kalau lagi di sini. Oke, kawan Rasika, sekali lagi kawan Rasika tadi udah banyak yang nanya, terima kasih untuk partisipasinya dan pokoknya kita bisa saksikan ya, kalau KPU Ngobras Berpalekat itu bisa kita saksikan lewat live streaming Rasika TV official dan live KPU
Facebook KPU Kabupaten Pekalongan dan juga IG dan Facebook Rasika. Oke, temanya tadi refleksi teknis penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi kita flashback ke yang lalu yang udah pernah. Juga tetap kita kaitkan tadi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk masalah ijazah palsu. Jadi udah ada tim verifikasi dari KPU didatangin, dan kalau forensik itu bukan ranahnya KPU ya. Siap. Ya oke. Terus ada lagi yang akan kita tanyakan ini tentang ini, apa saja itu inovasi atau strategi baru yang akan diterapkan KPU Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dibandingkan pemilu sebelumnya. Mesti tetap ada evaluasi, terus ada inovasi untuk peningkatan itu. Ya, ini nyambungnya ke ini Mas. Apa sih yang kemarin itu di pemilu kemarin itu yang dulu-dulu itu tidak dilakukan nih. Saya mau cerita. Jadi dulu itu kalau habis coblosan, Pak, kan coblosan pagi sampai jam 1 itu kan dihitung suaranya. Habis dihitung KPPS itu kan harus membuat salinan. Jadi ini kan hasilnya itu disalin untuk dibagikan ke semua peserta pemilu. Baik itu parpol, saksi capres, saksi DPD itu kan dibagi. Sebagai contoh kan parpol kemarin ada 18. DPD ada berapa kemarin? DPD belasan juga. Jawa Tengah ya, provinsi kan. Calonnya kan belasan. Capres ada 3. Nah, cuma biasanya DPD yang hadir itu tidak semuanya. Semuanya kan harus dapat salinan tuh Mas. Salinan hasil coblosan itu, hasil perhitungan di TPS tersebut. Zaman dulu pemilu 2019 ke belakang, salinan itu dibuat tulis tangan. Jadi si KPPS harus nyalin. Berapa banyak sekali Mas. Makanya mungkin diantaranya aja kecapean. Betul, sampai pagi ya. Itu karena harus nyalin. Lah sekarang caleg DPRD itu kan caleg DPR RI misalnya, itu kan calegnya 7 kali 18 partai. Berarti kan berapa lembar itu? Kalau diisi satu-satu, caleg partai 1 A suaranya 5, partai B 3, partai ini caleg 3, 4, banyak sekali kan. Tulisan tangan itu yang bikin tuh selesainya sampai subuh sampai sampai ada yang kelelahan. Makanya dievaluasi, terus ada inovasinya dalam bentuk apa ini? Mulai pemilu 2000 ya diterapkan di mulai 2024 kemarin, penggandaannya di-scan Mas, jadi tidak tulis tangan. Itu jadi ada inovasi terbarunya itu yang kemarin itu ada alat pengganda. Alat pengganda ini definisinya yang pertama scanner yang bisa ngeprint itu Mas. Nah, jadi KPPS harus mengadakan itu. Kalau tidak mampu mengadakan itu, pakai HP scan-nya terus di print, boleh. Scan kan sekarang scanner HP kan bisa scan Mas ya. Kan print. Kemudian kalau nggak bisa lagi, boleh difotokopi tapi dikawal sama polisi. Dikawal polisi sama Bawaslu, sama Panwasnya ya, pengawas TPS, difotokopi. Jadi intinya nyalinnya itu udah nggak tulis tangan, sehingga meminimalisir juga kita dicapai. Yang kedua, meminimalisir salah tulis Mas. Kan gawat misalnya Mas Jamil aslinya dapat suara 50, waktu nyalin jadi 40 kan, karena capek gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi salah akhirnya kan. 3-2 kan itu benar-benar pekerjaan yang sebenarnya tidak sulit, tapi karena banyak sekali sehingga menguras tenaga kan begitu. Caleg 1 5, caleg 2 7, caleg 3 4, caleg 3 2. Itu kalau tulis tangan kan. Inovasinya berarti di alat pengganda itu. Alat pengganda scan gitu ya. Bahkan itu ini cerita juga Mas. Sebanyak apa itu scan-nya? 1 rem Mas. 1 rem. 3 rem malah. 3 kalau 1 tulis TPS itu. Tulis tangan gimana? Gimana? Tangannya pegel. 3 rem aja printernya ngeluh Mas. Saya sekarang. Rusek-rusek ya. Iya. Oke, di luar itu ini ada terakhir nih. Tadi kita sempat tanyakan, sempat break tapi kita kelupaan. Bagaimana ini KPU Kabupaten Pekalongan ini berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk mencegah dan menangani potensi pelanggaran selama pemilu 2024. Siap. Jadi Bawaslu itu mitra kami yang paling dekat kira-kira gitu ya. Jadi apapun pekerjaan kami kan tidak boleh salah.
Tidak boleh salah, itu yang ngawasi Bawaslu. Nah, karena tidak boleh salah itu kami komunikasinya itu intens ya. 25 jam sehari, Mas. Kira-kira gitulah. Nambah saking instannya. Ya. Jadi kami punya ya kalau sekarang kan pasti selalu grup WA itu kan. Ya. Grup WA punya urus grup WA-nya KPU dan Bawaslu. Pokoknya semua kita tiktokan. Ada ini terus itu. Bahkan ya mungkin secara pribadi kami dekat. Ya karena sering komunikasi betul, itu ya. Ya memang teman, tapi juga secara kelembagaan kita memang harus dekat. Jadi teman-teman Bawaslu kalau mau ke KPU jam berapapun ya kami pasti standby pada masa pemilu itu. Kemudian kita komunikasi terus itu. Ada kejadian apa terus, bahkan termasuk tadi misalnya Mas biasanya kan Panwas TPS-nya kan laporan juga kalau ada kejadian. Misalnya tadi banjir, pemilunya di stop sementara. Itu kan Panwasnya laporan sampai Bawaslu laporan ke kita. Ini gimana? Dan itu harus kita langsung putuskan saat itu dan keputusannya harus disetujui Bawaslu. Misalnya ya udah kita lanjutkan aja. Kita relokasi sedikit. Itu Bawaslunya harus setuju. Kalau nggak setuju berarti kami tidak berpotensi melanggar, kira-kira gitu. Dan itu memang harus intens sekali. Iya paham. Karena memang ngawasi dan kita KPU konsultasi biar semua itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena rekomendasi Bawaslu itu wajib dilaksanakan oleh KPU. Wajib, oke. Wajib dan mengikat gitu. Ya, terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan ke kawan Rasika kaitannya dengan tema kita tadi, refleksi teknis penyelenggaraan pemilu 2024. Oke, mungkin sebagai refleksi kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, utamanya kawan Rasika yang sudah mensukseskan pemilu 2024. Ada yang mensukseskan sebagai penyoblos, ada yang jadi KPPS. Saya yakin yang dengar ini ada yang jadi PPS, ada yang jadi PPK, ada yang jadi pengawas TPS, macam-macam. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Penyelenggaraan kemarin bisa sukses atas bantuan panjenengan semua. Ada memori-memori yang harus kita ingat sehingga jika nanti 2029 kita pemilu lagi, panjenengan semua, kita semua mensukseskan kembali. Nah, memori-memori itu yang dulu-dulu kurang bagus bisa disampaikan supaya kita evaluasi untuk jadi rekomendasi ke depan. Ya, artinya KPU juga membuka masukan, kritik dan saran lewat websitenya KPU ya. DMIG boleh. DMIG juga boleh. Oke, luar biasa Mas Syafiq, terima kasih pencerahannya dan penjelasannya yang gamblang dan lugas. Ya, kawan Rasika, asik sekali ya ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan bersama narasumber kita Mas Syafiq Naksahbandi. Siap. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih Mas Syafiq untuk hadirnya. Sehat selalu, lancar selalu. Salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan, rezekinya juga makin nambah dan kita semakin dekat. Terima kasih kawan Rasika yang udah gabung. Terima kasih yang udah tanya-tanya. Saya Jamil Suka-Suka segera pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.